Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita. Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Madumta tasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar azan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid. Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik karena dua namanya dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan dua nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. Satu, fajar yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. Dua, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir, idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek.
Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba hewan sudah beramal saleh. Ayam sudah berkokok. Binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha, saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq, sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan, dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawaban yang didapatkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367.